Padahal kan customer experience kan orang harus beli lagi gitu kan. Karena money kan bukan datang di saat mereka pertama kali. Ya. Tapi kan setelahnya baliknya nih. Dari repeat order ya. Iya, customer experience-nya kalau misalnya nggak dapat udah bubar. Banyak brand yang akhirnya terjebak bikin hype. Dan bikin hype susah loh. Tapi mempertahankan hype lebih susah. Ya, salam sukses. Masih dalam episode Pemburu Cuan, Helmi Bicara ya. Playlist yang menarik di mana saya mengundang, memberi kesempatan banyak sekali anak-anak muda. Berbagai ide bisnis ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bahwa kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berupaya, rezeki insya Allah akan datang dari mana saja. Tamu saya kali ini, seseorang anak muda yang jeli banget. Yang melihat peluang bahwa Indonesia sekarang lagi gemar sekali dengan K-pop ya. Daniel Hermansyah sudah menjadi tamu saya. Annyeonghaseyo dan Annyeonghaseyo. Halo Pak Helmi dan udah kepecuseyo, senang bisa ketemu. Emang lu orang Korea? Saya lahir besar Korea, Pak. Yang bener. Lengkong area BSD. Casing Korea banget ya? Casing Korea banget, Pak. Padahal asli Palembang? Orang tua dulunya asli Palembang. Okay. Tapi aku kebetulan lahir besar di Jakarta. Jakarta? BSD sih tadi. Oke, jadi bisnisnya menarik banget ya. Jadi dia pemilik atau founder dari kafe-kafe yang dipenuhi oleh para penggemar K-pop, yaitu Kopi Chuseo ya? Kopi Chuseo, kafenya anak K-pop. Kafenya anak K-pop? Ya, simple. Berapa cabang? 40-an hampir 50. Kok 40 sampai 50? 40-an hampir 50. Hampir 50? Hampir 50. Masya Allah. Di kota mana aja? Jabodetabek ada 20-an, sisanya tersebar dari Medan sampai Kupang. Wih, jadi sebelum saya ungkap nih, bisnisnya keren banget. Hanya bikin acara, anak-anak K-pop itu datang dan dia jualan, laku bos. Oke, sebelum itu, Nil, apa arti sebuah kesuksesan untuk seorang Daniel? Buat aku pribadi ya? Ya. Harus balance, Pak. Nomor satu itu harus berpuas pada apa yang ada. Harus balance, berpuas pada apa yang ada. Nah, terus nomor dua itu tetap harus sadar akan kebutuhan rohani. Ada rohani juga ya? Oke, harus balance kan? Ya. Tapi nomor tiga, apa? Harus kerja keras untuk selalu improve. Gitu. Ya. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara bisnis maupun secara pribadi. Ini arti sebuah kesuksesan? Menurut saya, betul. Kalau saya bisa resume, bahwa harus menjadi lebih baik ya? Harus, dan kerja keras. Itu sih, moto saya kerja keras. Oke. Orang bilang work smart atau work hard kan? Menurutmu? Saya nggak smart-smart amat, jadi work hard aja. Work hard aja. Okay. Kalau saya work hard, work smart, menurut saya adalah work hard in a smart way. Cakep. Betul? Setuju. Ya dong. Setuju. Keras aja, kalau nggak pinter, nggak juga. Pinter aja, tapi kalau nggak kerja keras, susah juga. Betul, setuju. Percuma juga. Betul. Dan ini pekerja keras. Seberapa keras pekerjaan Daniel? Aku selalu bilang kalau culture di tim aku ya, selalu kerja 110%. Gitu. Jangan pernah ngasih kurang. Kalau kurang, nggak satisfying. 100% biasa. 110% lebih indicate effortnya. Dalam arti apa? Seberapa keras? Kalau kita diminta lakukan apa, kerjain an extra mile gitu. Jadi supaya deliver result yang satisfaction. Itu yang dipegang oleh Daniel? Ya, selalu. Kamu sebagai leader mencontohkan nggak? Kalau saya 1000%, Pak. Saya selalu kasih contoh 1000%. Gitu, biar mereka bisa ngikutin. Kamu tidur berapa jam sehari? Nggak nyampe 6 jam. Setiap hari? Setiap hari. Udah berkeluarga kan? Sudah. Baru? Baru. Jadi masih adjustment atau apa? Doing well sih. Calon istrinya mengejas dengan ritme kerja Daniel yang gila-gilaan? Lumayan? Iya. Jadi kalau setiap kali ada cabang baru itu Daniel involved banget ya? Di pusat, betul. Di pusat? Memang ada trainer yang kita kirim ke cabang, tapi kita kan juga pasti kepikiran kan? Pasti kita berbuat sebisa mungkin supaya cabang yang baru itu rame. Oke. Cafe Chuseo membidik penggemar K-pop. Ya. Apa alasannya? Saya tahu penggemar K-pop banyak. Coba mungkin Daniel ada punya angka-angka atau apa gitu. Kenapa ini menjadi bidang bisnis yang dibidik? Banyak orang menjadikan K-pop itu sebagai marketing gimmick. Karena mereka tahu lagi rame. Tapi buat kita nggak begitu. Buat kita K-pop itu memang nyawanya kita, jiwanya kita di situ. Karena dari hobi, Pak. Hobi ya? Hobi. Kalau saya itu udah ngikutin K-pop dari saya masih SMP, 2006. Udah mengikuti K-pop. Jadi itu adalah, actually itu transisi. Dulu tuh ketika kita culture-nya itu kan Jepang.
Anim gitu ya. Anim ya. lagi rame tahun itu tuh ya. Sailor Moon macam-macam ya dulu. Oke. Betul, banyak saya komik manga keluar kan. Zaman saya malah Power Rangers tuh. Tua banget ya. Terus. Masih nonton kalau waktu itu. Oke. Nah, tapi tuh SMP tuh masa peralihan ketika orang-orang masih demen Jepang, dan waktu itu Korea sudah mulai, Pak. Mereka udah mulai ekspansi. Ekspansi mereka ke Jepang. Ekspansi, jadi K-pop itu pertama kali ekspansi bukan ke US seperti yang sekarang kita tahu lagunya gitu kan. Tapi dulu tuh ke Jepang, negara tetangga, yang siap menyerap lagu-lagu mereka. Tapi dengan lagu bahasa Jepang. Jadi dulu saya kan suka Jepang. Ya. Dengerin lagu kan. Bagus nih lagunya nih gitu kan, jadi dengerin. Ternyata Korea aslinya, Pak. Bukan Jepang? Lagunya bahasa Jepang, ternyata penyanyi Korea. Nah, itulah pertama kali aku ingat, aku kenal Jepang tahun 2006. Kenal Korea tahun 2006. Habis itu ya kepincut terus sampai sekarang. Jadi sudah berapa tuh? Setengah umur saya ngikutin K-pop. Gitu loh. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi K-pop buat kita itu memang karena dari hobi, Pak. Bukan cuma ngeliat market. Memang kalau ngeliat marketnya besar, Pak. Besar banget? Besar banget. Saya kasih tau? Boleh. Jutaan orang tidak menyadari bahwa ada puluhan juta fans K-pop di Indonesia, Pak. Berapa juta? 50 juta yang kita punya. 50 juta penggemar K-pop di Indonesia? Bisa lebih. Itu data yang kita punya dari market research. Tapi bisa lebih. Nah, itu kan makanya brand-brand besar pun yang sudah tahu, mereka mengincar menggunakan BA-nya K-pop gitu kan. Iya, banyak brand-brand Indonesia ya. Iya. Mulai dari apa skincare, kemudian minuman, online shopping, sama mie instan. Betul sekali. Dan kita bakal collab sama mie instan itu bulan ini. kita masih ingat ya, segilanya pengaruh K-pop. Mungkin Daniel bisa cerita. Kemarin ada, kita sebut aja McD ya, berkolaborasi dengan BTS. Berapa magnitude bisnisnya Daniel yang tercipta? Triliunan. Saya dengar di atas 30 triliun ya hasil kolaborasi itu ya. Iya, makanya. Dan gempar di mana-mana. Gempar sekali, dan rencananya kolaborasinya lebih lama, akhirnya diperpendek karena sudah sampai bis habis di mana-mana gitu loh. Sukses sekali. Itu salah satu contoh yang berhasil. Ya, jadi gila banget. Anak saya kan penggila K-pop ya. Nomor 3, nomor 4. Itu anak saya nomor 4 itu dia mesen apa gitu, dapatnya cuman bungkusnya doang. 500.000 dan dia happy banget. Wah, gila. Udah jadi ininya chickennya udah nggak ada, ininya udah nggak ada deh, makannya udah nggak ada, nuggetnya udah nggak ada. Segitu gila dia diinin. Itu kayak pertama kali ada orang-orang tahu, pebisnis tahu bahwa the power of K-pop is so big gitu di Indonesia juga. Dan dari situ kan brand-brand lain mulai into K-pop. Starbucks terakhir bikin dengan Blackpink ya. Banyak yang seperti itu. Termasuk saya nyari nggak dapet tuh, karena keren banget tuh tumblernya. Ya jadi Daniel melihat itu. Ya dari hobi tapi. Ya, dan di Indonesia juga setiap kali K-pop hadir tuh yang nonton berapa nih? Sekali konser? Ya. Banyak sekali. Puluhan ribu sekali konser. Puluhan ribu sekali konser. Itu pun tiketnya sold out terus gitu kan? Iya. Gitu. Terakhir ada konser Ayu aku datang 2019, full sold out. Kamu penggemar Ayu ya? Penggemar Ayu berat. Dan ini gila tuh, di mana-mana dia bawa patungnya Ayu, padahal Ayu nggak kenal dia, Mas. Tada. Dari 2008, udah ngikutin Ayu. Kenapa? Cantik banget ya? Kisahnya menginspirasi. Oh ya? Banget. Di mana inspirasinya? Oke. Saya kan nggak terlalu paham nih. Oke, jadi banyak orang pikir bahwa K-pop itu kan, kok kamu tergila-gila sama dia, emang hebatnya dia apa gitu kan? Emang cuma cakep aja gitu kan? Banyak orang tuh lihat mereka cuma cakep aja, tapi lupa perjuangan di baliknya. Itu buat jadi penyanyi K-pop itu perjuangannya susah sekali. Bertahun-tahun, saya tahu banget. Exactly. Banyak sacrifice-nya, latihan ya, mengorbankan sekolah dan sebagainya. Mengorbankan sekolah, mengorbankan waktu main, waktu pacaran, nggak bisa. Gitu, dari mereka SD sudah training supaya tahu SMA itu maksimal banget usia, dan mereka sampai nggak kuliah loh. Jadi nggak kuliah ya? Berani. Mengorbankan masa kecil segala macamnya. Exactly. Buat latihan 5-6 tahun sampai bisa debut, Pak. Dan tidak semua yang berhasil debut sampai keluarin lagu gitu ya, keluarin CD, itu bisa sukses seperti BTS gitu. Of course semuanya mau seperti mereka dong. Iya. Tapi kan tidak faktanya. Nah itu jadi tuh banyak orang tuh nggak ngeliat perjuangan di baliknya gitu loh, Pak. Nah itu kan yang sebenarnya harusnya jadi kita semua tahu dan jadi inspirasi buat kita buat bekerja keras. Nggak ada yang instan ya? Tidak ada, Pak. Makanya tadi aku bilang juga, kita keywordnya aku apa? Ya kerja keras, karena tidak ada yang instan. Kalau Ayu sendiri, itu waktu kecil juga dia susah ekonomi, Pak. Ekonominya sulit sekali, sampai tinggal sama neneknya.
Dan dari agensi yang bukan agensi besar. Kan ada top agensi lah 3 di Korea gitu kan, 3 atau 4 sekarang. Tapi IU tuh bukan dari top 4 itu, tapi dia join ke agensi yang lebih kecil. Dan dia pernah apply tapi ditolak semua. Ditolak semua, Pak. Karena ya tidak diterima. Jadi dia coba berbagai agensi, akhirnya ada yang mau nerima satu. Dan percaya sama dia, debutin. Itu pun nggak langsung berhasil, Pak. Nggak berhasil. Dia tuh baru berhasil. Dari 2008 debut, baru meledak tuh 2010. Itu tergolong cepat loh, Pak. 2 tahun, Pak. Ada grup yang 10 tahun baru meledak, Pak. 10 tahun, Pak. Berkarir, Pak. Ada yang nggak meledak-meledak? Ada yang, itu kan capek, Pak. Ya. Tapi kita lihat bahwa kerja kerasnya itu luar biasa, jadi sampai seperti sekarang. Jadi Daniel terinspirasi oleh betul. kerja kerasnya para bintang-bintang K-pop. Betul, terutama dari IU sendiri gitu ya, bahwa nasib bisa diubah dengan kerja keras dan doa. Kerja keras. Ya, saya pernah kamu udah pernah ke Korea? Belum pernah. Masya Allah. Kamu pernah ke Korea, kamu belum pernah ke sana ya? Kan sobat miskin, Pak. Ada modal bikin kafe, Pak. Ketika udah ada modal, mau ke Korea, corona, bubar. Sampai sekarang pun Korea belum buka tuh. Anak saya di Korea ya, yang nomor 3. Saya pernah ke Korea berapa kali, dan terakhir saya ke sana dan saya baru tahu bagaimana mereka mengembangkan K-pop, drakor, dan sebagainya. Ada satu kaos namanya Hongdae. Ya, jadi nanti Daniel harus ke sana. Jadi disitulah para bintang-bintang, calon-calon bintang K-pop itu melatih diri. Jadi dia bikin teater-teater kecil yang ke bawah gitu, orang bisa duduk kelilingnya. Ya, mereka nyoba di situ. Mereka try out di situ ya. Wah, itu serius loh, Nil. Ya, ada pelatih koreonya, ada yang memvideokannya, pakai manajemen tuh. Ya, saya baru tahu tuh, kalau nggak salah satu bintang K-pop itu menghabiskan bisa $3 juta tuh sampai jadi. Iya. Dan tidak ada jaminan meledak. Tidak ada jaminan meledak. Makanya dia banyak juga yang stres, ada yang bunuh diri ya. Kayak startup kan, Pak? Iya. Kayak bangun startup persis. Ya. Seperti film drakor startup. Nonton? Nonton dong. Oke. Oke. Jadi makanya kamu bawa Ayu kemana-mana. Betul. Itu apa? Hoki? Apa jimannya atau apa? Enggak. Inspirasi. Kamu bayar license nggak sih sama Ayu? Emang suka aja, Pak. Enggak, bayar license nggak ke dia? Belum. Belum ya? Belum. Nanti. Nanti, kan kita ada rencana, Pak. Saya kaget. Saya pernah wawancarain Joe Taslim juga, ternyata dia penggemar Ayu ya. Suatu saat, jadi goal kita Pak Chuseo, Pak. One day, jadikan Ayu brand ambassador. Brand ambassador. Siap-siap bayar loh, mahal. Udah dapat rate-nya kok. Dapat rate-nya. Udah dapat rate-nya. Berapa? 1 juta US dollar. 15 M. 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau bisnis meledak, why not ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, jadi kembali ke kopi Chuseo. Ya, kenapa kamu memilih kopi dan kenapa memilih juga Chuseo dan kenapa memilih K-pop? Pertanyaan bagus. Aku selalu... Nah, iyalah gue tukang tanya. Punten. Jadi aku selalu bilang itu tuh bisnis, terutama F&B ya. Ya. Aku masih baru, tapi apa yang aku pelajari itu 3. Produk, branding, ekspansi. Produk, branding, ekspansi. Jangan ada yang di-skip. 3-tiganya harus dipertimbangkan. Iya. Dan keep improving lagi tadi. Lagi. Jadi muter lagi. Kenapa begitu? Banyak orang mulai bisnis tapi tidak ngerti produk. Jadi banyak restoran misalnya kita dengar cerita gitu kan, kalau kokinya ganti, restorannya beda rasa. Betul. Ownernya kelabakan. Jadi kalau misalnya kokinya demo, saya minta naik gaji gitu kan, nggak bisa pindah. Pindah. Pusing, Pak. Rasa berubah. Wah, rasa berubah gitu kan. Konsumen panik. marah. Lalu owner nggak bisa masak. Oke. Ya jangan dong. Jadi? Harusnya bisa. Itu loh. Dia sebagai owner, brand, harus ngerti produk. Kamu bisa masak? Kopi. Background aku kopi. Pernah sekolah barista juga. Oke. Memang aku udah minum kopi juga berbelasan tahun. Bukan cuma minum ya, bikin dengan berbagai alat. Memang pernah belajar kopi. Jadi, semua produk di Kopi Chuseo produksi Daniel? Yang awal-awal hampir semua produksi resep aku. Sama barista lagi gitu. Jadi seseorang pengusaha kuliner sebaiknya bisa mengerti banget dengan produknya. Wajib. Oke. Gitu loh, wajib. Kalau nggak tadi kita terlalu ngandelin karyawan, ketika karyawannya hilang ya bubar semua gitu kan. Itu satu. Terus? Nomor 2, branding. Branding itu kan how to be different gitu kan. Menjadi sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kan prinsipnya begitu. Iya. Dulu ketika kita mulai 2019 itu kopi-kopi banyak yang berbau Indonesia semua. Ya, leadernya kan kita tahu siapa gitu kan. Terus yang lain tuh ya ikutan dibalik
hati-hati itu juga namanya gitu kan. Iya. Hati, mantan, semua berbau seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang paham branding, masa kita ikutin begitu? Red Ocean banget dong. Iya. Kita kan pengen Blue Ocean, makanya kita pikir. Oh, Daniel ngerti Red Ocean, Blue Ocean. Oke, nanti diterangin ya. Oke, terus? Dulunya orang branding, Pak. Iya. Jadi, kita mesti bikin brand yang berbeda. Iya. Nah, jadilah kita pikir sama co-founder kita, apa ya? Oke, Korea. Dan memang kita ngerti. K-pop itu tadi aku bilang, aku udah ngikutin K-pop. Jadi dua hal ini adalah kopi dan K-pop adalah benda yang memang aku paham luar dalam atas bawah. Oke. Kalau disuruh bikin nasi uduk K-pop nggak jadi, Pak. Nggak ngerti masak gitu. Bukan chef, nggak pernah sekolah. Bisa masak sih, tapi bukan chef. Gitu loh. Dan yang terakhir, terus habis itu branding dari situ kan baru kita pilih, oh berarti kalau brandingnya begini, kita misalnya nge-endorse-nya siapa gitu kan. Jadi jangan dibalik Pak tadi, sama. Kita udah nge-endorse artis sana-sini, masuk sana-sini, tapi produknya misalnya kurang enak. Nggak jadi juga tuh. Iya, orang cuma nyoba sekali, oh begini, ya udah. No repeat. No repeat order. Padahal kan customer experience kan orang harus beli lagi gitu kan. Karena money kan bukan datang di saat mereka pertama kali. Iya. Tapi kan setelahnya baliknya nih. Dari repeat order, ya. Iya, customer experience-nya kalau misalnya nggak dapat udah bubar. Banyak brand yang akhirnya terjebak bikin hype. Dan bikin hype susah loh. Tapi mempertahankan hype lebih susah. Oke. Kuncinya apa tadi? Produk. Kita selalu tekanin ke cabang, produk, please pertahankan kualitasnya, produk, service. Karena kalau misalnya nggak ada itu, percuma Pak. Kita branding dari pusat, kita K-pop lah, bikin event ini itu, percuma. Even kita mau hire Ayu juga jadi brand ambassador gitu ya. Kalau mereka nyampe ke sana produknya nggak enak, capek Pak. Nah, terus yang ketiga adalah ekspansi. Chuseo sendiri mungkin hampir setahun baru ekspansi. Gitu loh. Jadi kita hampir setahun ya? Jadi Pak, selama setahun itu dipelajarin semua? Muter terus cycle-nya. Bagusin lagi produk, bagusin lagi branding, tajemin lagi gitu loh. Sampai bikin SOP kan supaya di cabang-cabang ada SOP yang barista bisa ikutin. Itu pun setelah jadi kan kita improve terus. Tapi hampir setahun setelah kita terbukti kita sendiri balik modal, wah ini bulan depan balik modal ini mah. Nggak nyampe setahun balik modal Pak memang. Chuseo yang cabang saya ya. Di mana cabang pertama? Gading Serpong. Gading Serpong. Gading Serpong. Terus? Nggak sampai setahun balik modal dan memang waktu itu banyak yang sudah inquiry mau kemitraan, baru kita kasih. Jadi 2019 awal kita buka satu cabang, bahkan tanpa rencana ekspansi sama sekali. Di akhir tahun baru kita buka cabang. Cabang pertama? Di mana? Dekat juga masih Lipo Karawaci, Kelapa Gading, Cirebon. Itu cabang-cabang pertama. Setelah itu gone, terbang? Setelah itu mulai lebih banyak yang percaya. Enggak, setelah itu corona sih Pak. Corona? 2020 awal kan corona Pak. Nah, itu lumayan ngehit banget sih. Lumayan memukul rencana banget. Tapi ya semua ada hikmahnya, nggak masalah. Kita sekarang bisa terus berkembang. Berkembang banget tuh di masa mana tuh, Nil? Di masa corona. Di masa corona. Masih expand ya? Masih expand. Justru kita expand. Hidup kita kayaknya hampir 100% selama corona deh Pak. Kan tadi cuman sebelum corona tuh dikit, jadi sebelum kita corona kayak cuma 5 atau 6 cabang doang. Setelah corona? Baru nambah. Baru nambah. Online? Apanya? Penjualannya online? Kalau kita kafe anak K-pop, berarti ramenya orang dine-in. Dine-in. Tapi selama PPKM segala macam kan susah loh. Itu yang bikin kita ke-hit awal-awalnya. Jadi positioning kita karena kita bukan kopi Gojek gitu ya, bukan kopi yang kopi ojol. Customer kan datang buat rame-ramein, buat have fun sama teman-temannya. Ini bedanya ya. Jadi Kopi itu ada tempat anak-anak K-pop meeting ya, Nil? Betul. Mereka bikin acara, meeting, hangout di situ ya? Betul. Makanya branding kan plus minus, Pak. Aku ada ngobrol sama temen gitu kan yang kopinya rame di ojek online gitu kan. Wah, lu enak ya Nil ya, kopi lu kan banyak kan dine-in, cuannya lebih banyak gitu kan, lebih full karena nggak ada komisi. Iya, pas corona oke, lebih plus minus ya udahlah, it's okay bisnis. Sekarang lebih bagus, makin baik? Pasti lebih baik. Sempat turun agak corona dikit, karena Omikron dikit, tapi ya udahlah bisa naik lagi. Ya. Oke teman-teman, jadi apa yang kita pelajarin dari Daniel dengan teman-temannya, berapa foundernya? 3 orang? 3 orang. 3 orang. Begini yang benar, jadi kalau mau bikin bisnis benar harus expand, tapi jangan sembarangan. Ada orang baru bikin brand, apalagi dia mungkin artis gitu ya, belum apa-apa, belum proven tuh, udah kemitraan. Ya, jadi sebaiknya dipelajarin dulu. Ide itu belum tentu loh begitu kita eksekusi itu seperti yang kita harapkan. Kan ada aja kita melakukan penyempurnaan, pencemuraan produk, kita pikir ini enak ternyata orang nggak suka, ya kan? Exactly. Ada begitunya kan? Brandnya udah bener apa enggak, SOP dirapiin, udah rapi semua,
terbukti untung baru kita jualan. Betul sekali. Baru kita bikin kemitraan. Betul sekali. Agar orang yang membeli kemitraan dari kita tidak dirugikan, bukan membeli satu produk yang masih dalam percobaan. Begitu ini. Betul sekali Pak. Karena kita sudah proven di tempat kita profit aja belum Betul. tentu di cabang orang profit loh gitu. Betul, Tentu betul. kita mau semua profit itu kan. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Apalagi kita jual bisnis yang belum jelas juntrungannya. Iya. Jadi ini kita nih kan mau ke depan ya. Bisnis yang benar itu kan harus bertumbuh dan sustain. Jangan orang beli kemitraan dari kita habis itu kapok dan kita nggak pikirin. Iya. Itu yang kita nggak mau. Wih, gila. Jadi itu yang lu bilang ada unsur religius juga ya. Di arti kesuksesan. Just trying to be a good person lah Pak intinya. Ya minimal just try to be a good person. Saya berkali-kali bicara ini ya. Bersalah menjadi orang baik dengan menghasilkan produk yang baik. Betul nih. Betul ya? sekali. Ya. Udah berapa SKU sekarang? Udah berapa jenis kopinya? Produknya apa aja nih jual di kafe? Kita banyak non coffee justru. Non kopi. Banyak karena pangsa pasar kita kan Gen Z. Which is sekarang berarti anak kuliah dan anak SMA. Oke. Mereka belum terlalu ngopi seperti kita. Jadi produk kita sekarang banyak kan non kopi. Dan banyak yang memang terinspirasi dari menu-menu yang ada di Korea. Apa aja misalnya? Seperti yang ini, strawberry. Strawberry? Strawberry dari Korea bener ya? Ini menu dari asli Korea. Oke. Kita lihat di situ, wah ini keren nih, kita coba R&D di sini. Bisa enak. Ya udah. Strawberry ini dari Korea? Enggak. 100% kita produk lokal. 100% produk lokal. Ini yang lucu di Kopi Chuseo, Pak. Ini yang penting. Ini yang lucu. Brandnya Korea. Foundernya 100% Indonesia. Oke. Palembang. Produknya, kopinya, susunya semua 100% lokal. Jadi ini Itu baru benar. Membudidayakan produsen lokal. Ya, karena saya tahu bangsa Korea sekarang lagi gila kopi ya. Terutama kopi-kopi dari Indonesia. Iya, makanya. Ya. Saya pikir tapi kopinya orang Korea aja ngambil kopi dari sini. Ya itu kan? dari supplier saya sih, Pak. Oh gitu ya. Gitu. Nil, bisnis gini kan bisnis musiman dong. Kamu nggak ngeri ya? Oke. Bener nggak pertanyaan gue? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Dan ajar ini lu. pernah ditanya. Aduh, dibully saya. Udah saya pamit. Oke, terus. Jadi di awal-awal itu yang ditanyakan oleh venture capital juga, Pak. Sebelum kita ekspansi, tadi kan 2019 awal kita buka. Oke. 2019 akhir baru kita buka kemitraan. Sebenarnya awalnya tidak mau kemitraan, Pak. Awalnya maunya startup. Oke. Venture capital. Karena kan ada brand kopi yang berhasil ke startup, gitu kan. Dan sekarang jadi unicorn sudah. Jadi unicorn ya. Nah, kita kan mimpinya, Chuseo jadi unicorn. Kopi kenangan kita sebut aja lah ya, oke. Senior itu. Senior ya. Ya, Chuseo bakal jadi unicorn juga. Okay. Amin. Asal ingat sama gua aja loh. Pasti. Jadi di awal kita maunya cari funding, venture capital. Yes. Tapi ditolak. Kita datang ke beberapa 5 venture capital, tapi nolak semua, Pak. Apa kata mereka? Ada yang bilang bahwa pertanyaannya sama kayak Bapak, tapi bedanya mereka nggak mau dengerin. Jadi mereka tanya bahwa ini mah musiman ya? Iya, emang K-pop long lasting, kayaknya cuma musiman aja deh. 2019 dia ngomong gitu, Pak. 2021 apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lebih gede kan K-pop? Iya. Aku udah ngikutin K-pop dari 2006. Dan berkembang sampai sekarang gitu loh. Jadi udah berapa belas tahun. Dan ini tuh bukan tren yang one hit wonder yang semalam jadi. Tapi ini mereka sudah planning, Pak. Bertahun-tahun hasil kerja keras, Pak. Tapi gini, saya potong dulu. Ya. Bukankah K-pop itu sendiri tidak berlangsung lama? Saya dengar 7 tahun habis ya? Yes. Betul kan? Artisnya. Artisnya iya. Artisnya. Jadi kan mereka datang dan pergi. Jadi kalau kita fans sama Ayu pun belum tentu bisa lama ya. BTS mungkin akan ada masanya ya kan? Semoga long lasting. Super Junior saya nggak tahu di mana sekarang. Oke. Nah itu Pak, jadi sebuah grup bisa jadi bertambah usia. Oke. Dan bisa jadi fansnya ada yang berkurang dong. Karena bertambah usia mungkin udah sibuk, punya anak, udah kerja gitu kan. Tapi kan mereka sudah siapin, Pak. Itu, mereka pun prinsipnya sama. Selalu keep improving. Never settle, never settle. Ketika suatu grup terkenal, Pak, mereka udah siapin adiknya. Manajemennya nih? Iya. Company-nya sudah siapin adiknya. Kenapa? Fansnya dia ini awal SMA, sekarang sudah kuliah. Apakah ada jaminan fansnya bakal ngikutin terus? Gak tahu. Tapi mereka siapin adiknya. Buat apa? Nih anak SD nih. Anak SD, SMP buat jadi first love-nya mereka. K-pop itu positioning-nya first love. Dari audiensnya.
Jadi mereka selalu siapin adiknya, Jadi grup yang aku ikutin dulu 2006, ya sekarang udah senior. Tapi company udah nurunin berapa adiknya, Pak. Jadi K-pop itu artisnya datang dan pergi, betul. Wave-nya semakin besar. Itu aku jawab itu, Pak, ke venture capital-nya, Pak. Sekarang nyesel nggak venture capital yang nolak lo? Nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Tapi dijawab itu satu. Gitu loh. Terus nomor 2, emangnya fans K-pop sebanyak itu di Indonesia? Dulu belum ada datanya dan McD belum sama BTS. Jadi kan gak ada yang tahu, Pak. Sekarang kita punya datanya tadi 50 juta. Gitu loh. Kita punya data, tapi dulu kan nggak punya. Jadi mereka kata emang sebesar itu enggak lah, sekecil itu. Terus nomor 3 kayak kopi udah banyak, emang kamu bisa bertahan. Cafe K-pop sudah ada belum yang sukses di luar negeri? Benchmarknya startup. Ya nggak ada, Pak. Saya yang pertama. Nggak ada. Nggak bisa ngomong ya, Pak. Terus ditanya yang lebih nyelekit, Pak. Bapakmu kerja apa? Kamu kuliah di mana? Apa kamu jawab? Ya, bapak saya pedagang. Dagang spare part? Dagang spare part. Gak ada hubungan sama kuliner. Oke, terus? Maksudnya bukan yang high profile yang direktur apa gitu ya. Bukan gitu loh. Pengusaha, wirausaha. Hebat, tapi pengusaha bukan yang punya channel. Saya kuliah lokal. Bukan di US. Terus dijawab, oh iya saya dulu orang US, saya di US nih. Founder itu orang US, founder itu kuliah di US. Betul juga. Iya tahu. Ya gue juga maunya anak presiden. Tapi kan kita nggak bisa milih, Pak. Aku juga maunya kuliah di US, tapi kan kondisi ekonomi waktu itu belum sebagus itu. Ya nggak bisa kuliah aja udah syukur, Pak. Makanya tadi Bapak tanya gitu kan, belum pernah ke Korea? Belum. Dari kecil susah, Pak. Susah kamu. Susah banget, Pak. Casingmu kaya loh. Thanks to kopi Cuseo. Oh, berubah gara-gara ini. Lumayan. Okay. Bapakmu dulu bangkrut ya? Sempat bangkrut? Papa itu role model aku dalam soal kerja keras. Karena Papa dari SD sudah... waktu kamu SD? Dari Papa SD, Papa sudah kerja. Oke. Bantu orang di toko spare part. Toko spare part? Dari dulu. Jadi memang dia hidup mati spare part. Okay. Dan aku ingat Mama tuh selalu memuji Papa, dan Papa itu sebagai, lu harus belajar pinter, belajar cekatan dari Papa. Papa 28 udah beli BMW nih gitu. Aku belum sih, Pak. Hampir-hampir. Kebetulan nggak ngefans BMW. Pokoknya lo bisa lo beli BMW, tapi tahun berapa ya? Ya BMW 2012 bisa. Oke, jadi Papa gitu kan. Jadi Papa pengusaha sukses, berhasil gitu kan. Punya anak, kakak saya juga dulu orang kaya. Cicinya ya? Cici saya sempat menikmati masa-masa orang kaya, ke luar negeri terus tiap tahun sama Mama. Pas aku lahir, drop. Namanya pengusaha kan. Kamu bawa sial dong. Maafkan saya ayah dan ibu, bukan maksud saya. Suatu saat saya akan banggakan kalian. Iya gitu. Ya mungkin orang bilang begitu kali, Pak. Tapi pas aku lahir itu memang kondisi ekonomi lagi buruk sekali. Tahun berapa itu? 92. Exactly ketika aku lahir itu lagi buruk sekali. Makanya tadi aku dari Jakarta pindah ke BSD. Itu kan ekonomi, Pak. Itu dulu juga di Jakarta. Jadi dan butuh waktu buat Papa buat bisa akhirnya naik lagi usahanya, bangkit lagi. Tapi itu yang aku kagumi, Pak, dari pengusaha, Pak. Dan Daniel menyaksikan itu semua ya? Menjadi sebuah inspirasi. Itu, Pak, otak tuh nggak lekang oleh waktu, Pak. Gitu loh, capability. Bisnis boleh jadi naik turun, tapi kalau sudah punya capability, pasti naik lagi kok. Sekarang kalau tanya bisnisnya Papa sama Kopi Cuseo gedean mana? Papa sih. Dipikir gedean lo? Masih, belum, nggak bohong, Pak. Tapi suatu saat kita kalahin. Jadi, waktu kecil susah, Pak. Makanya nggak mungkin lah kita keluar negeri, Pak. Sekolah aja susah. Sesusah apa sih lo? Mau ngadu susah sama gue lo waktu kecil? Mungkin mirip, Pak. Mungkin mirip, Pak. Jadi boro-boro ke mall nggak bisa, jalan-jalan jajan nggak bisa. Dan Mama itu tipe orang tua yang ngasih tahu ke kita bahwa kita susah. Ada kan tipe orang tua yang pola asuhnya adalah nggak ngasih tahu ke anak bahwa mereka lagi susah. Pokoknya itu tutupin ya. Ya nggak salah, itu kan pola asuh aja gitu loh. Jadi biar anaknya tumbuh dengan tanpa beban. Kebetulan aku dari kecil tahu Mama kasih tahu aku susah. Mau minta apa nggak bisa, mau itu nggak bisa. Ke sekolah itu aku inget, aku ke sekolah pakai seragam punya cici saya. Ternyata sekolah, Pak, seragam olahraga cowok dan cewek beda, Pak. Jadi aku diketawain, Pak, kelas 1 SD. Sedih itu gitu loh. Mau jajan nggak bisa. Aku ke rumah teman yang Legonya lengkap. Istilahnya apa itu, McD dulu punya Happy Meals-nya lengkap. Aku satu pun nggak punya. Sampai dihina orang. Aku ke rumah orang numpang main terus itu kan. Lu susah banget sih hidupnya gitu. Digituin. Aku ingat, Pak, ada tetangga yang menghina dan sejak itu kita nggak main bareng lagi. Jadi
kok anak kecil bisa ngomong senyelekit itu gitu ya. Jadi dari kecil aku tahu bahwa kita susah dan aku nggak suka susah. Kita benci gitu loh. Jadi orang bilang, ada kan yang viral kemarin Pak, miskin tuh privilege gitu kan. Miskin tuh sedih bro. Sedih banget. Dihina orang, dihina tetangga. Buku itu pakai buku Cici, tiap tahun tuh pakai buku yang sama gitu loh. Seragam ada yang pakai seragam punya Cici juga. Mama pontang-panting cari duit, tapi ya itu. Jadi kita tahu bahwa pendidikan itu penting. Makanya mama meskipun kita susah banget, kita masuk ke sekolah swasta yang bagus, meskipun mama harus minta dari surat keterangan susah, surat keterangan miskin dari RT, dan surat tagihan listrik buat kasih ke kepala sekolah minta dispensasi. Nah, tapi tadi kita percaya bahwa nasib bisa diubah dengan kerja keras. Keren Daniel. Masih miskin sih Pak. Ini bisnis pertamamu? Kedua. Sebelum ini apa? Agency, branding. Oh, agency branding. Makanya kamu paham sekali dengan branding. Iya. Saya dengar dulu kerja di Wear juga ya? Ada teman yang kerja di Wear. Di Wear. Oh, apa nama perusahaanmu dulu? Dreambox. Iya. Cukup banyak membantu brand-brand ya? Pas aku terakhir kita handle tuh Apple Academy, ada Xiaomi juga, Lipo Group, Sumarecon Group, itu klien kita semua lah. Modal lenggol juga Pak sama. Tapi tidak membuatmu bahagia? Akhirnya bikin ini? Enggak, happy-happy aja sih Pak. Happy aja? Kebetulan aja sih muncul kesempatan. Kan tidak ada keberuntungan ya. Adanya tuh opportunity meets expertise. Yes. Jadi singkatnya atau kita opportunities meets experience ya. Persiapan. Ya. Oke. Kita pindah kantor karena agensi kita tambah besar. Dulu dari kita bertiga. Kita foundernya memang bertiga dari dulu. Terus kita berkembang. Kita co-working space itu udah nggak muat. Kita masih sewa ruko. Pasti pindah biar muat company-nya. Di bawahnya kosong. Nah itulah opportunity-nya Pak. Experience-nya apa tadi? Kopi dan K-pop. Jadi deh Kopi Chuseo. Startnya dari situ ya? Nggak sengaja. Jadi memanfaatkan ruangan kosong? Di kantor bawah. Terus setelah tadi hampir setahun, tadi aku bilang bahwa ini kayaknya bisa berkembang dah. Aku bilang ke kedua co-founder aku resign dari Dreambox, aku fokus ke sini. Company-nya kita bareng lagi bertiga, tapi aku fokus di sini. Tetap bertiga juga? Bertiga, baik sama. Di Dreambox maupun di sama. Kopi Chuseo? Betul. Jadi dua masih fokus di Dreambox, satu di Chuseo. Dulu penyelenggarannya seperti itu dan ternyata kan bisa berkembang. Jadi kalau pesanku buat anak muda, belajar dulu aja. Yang penting belajar dulu aja karena kita nggak pernah tahu ilmunya kepake kapan. Aku belajar kopi mana tahu jadi kafe Pak. Yang penting belajar dulu aja. Kenapa nggak make K-drama ya atau drakor ya? Kenapa K-pop? Aku fans K-pop. Aku lebih ke fans K-pop daripada K-drama. Gitu. Kan drakornya kan gila juga ya? Iya, nonton juga sih. Cuman nyadar hidup sendiri lebih susah daripada di drama Pak. Tapi apa pernah kamu bilang bahwa fansnya drakor itu tidak sefanatik K-pop ya? Betul? Iya, semacam itu. Coba jelasin dong biar teman-teman juga tahu. Kalau kita pakai brand positioningnya beda. Jadi kalau misalnya aktor, itu tuh lebih kepada buat brand-brand yang high-end biasanya seperti itu. Oke. Sebagai tokoh yang Lee Min Ho gitu-gitu ya? Iya, gitu loh. Tapi fansnya nggak sefanatik itu. Lihat dia keren, tapi ya keren gitu. Nggak sampai jerit-jeritan. Nggak sampai ada eksekutif yang bawa gotong-gotong patungnya Ayu gitu. Itu orang gila tuh. Lu ya. Maaf. Segitunya ya. Jam tangan, nah itu biasa aktor. Tapi kalau misalnya buat produk yang lebih mass, biasanya lebih cocok K-pop. Pakaian gitu. Iya. K-pop. Memang F&B, begitu mereka datang ke Indonesia lebih gila ya? Oh gila banget. Dan orang-orang baru tahu kan. Dan aku pitching itu 3 tahun lalu dicuekin, Pak. Gitu. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan hidupmu dalam mengembangkan Kopi Chuseo, Daniel? Bahwa nasib bisa diubah. Nasib bisa diubah? Dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Intinya tetap kerja keras. Intinya itu buat saya. Dan kita harus, aku selalu bilang ke tim, di tim kita tidak ada kata tidak bisa di kamus kita. Semua bisa Pak kalau mau Pak. Semua bisa kalau mau. Contohnya, 3 tahun lalu kita mau jadi startup ditolak kan. Tapi buktinya sekarang kita pitching, tampaknya ada visi yang mau tuh. Jadi Indian kita bisa jadi startup juga. Ya dong? Gitu. Jadi tidak ada kata nggak bisa, yang penting mau. Yang penting mau. Terus, ini kan community base ya. Saya tahu bahwa
ke depan itu produk-produk yang membuat orang iri karena jaminan suksesnya itu ada, yaitu community base, ya community based product yang memang dibutuhkan oleh community ya. Cuseo itu ya, betul. Iya, betul. Dan aku memang ada di community. Dan kamu bagian dari community itu. Iya, aku bagian dari community. Jadi memang fans K-pop juga banyak yang tahu aku siapa gitu kan. Aku udah fans dari lama juga. Jadi bukan sosokan, again, ini bukan sosokan. Aku bilang start with something that you know gitu loh. Ya udah, ini aku yang aku paham. Itu pengunjung-pengunjung kopimu itu ya, kafemu itu ke sana tuh ngapain sih? Cuman minum-minum aja kah atau ada kegiatan-kegiatan? Kumpul-kumpul, main games, nonton bareng. Ada lagu baru keluar, si ganteng keluar lagu baru gitu, nonton bareng di kafe kita, Pak. Jadi daripada nonton sendiri di rumah kan Jayu sih kayak gitu kan. Tapi kalau rame-rame kan bisa teriak bareng-bareng gitu. Experience-nya beda, Pak, sendiri sama bareng-bareng. Dibahas gitu ya? Iya. Nah itu yang kamu tampung? Iya, karena aku tahu ada kebutuhan untuk tempat seperti itu. Gitu. Di Indonesia belum ada waktu itu, ya udah kita bikin. Kamu punya saingan tuh bisnisnya? Satu-satu ada, tapi belum ada yang besar. Satu-satu ada, pasti ada lah kafe K-pop, tapi tidak sebesar kita. Kota yang paling gila K-pop tuh mana sih, Nil? Gila banget tuh fansnya. Di luar kota kita biasa rame sih, Pak. Selalu rame? Karena kafenya proper, produknya enak. Dan mereka butuh tempat nongkrong kan. Ini tempat nongkrong sebenarnya. Tempat nongkrong. Di Jakarta mah sayangan banyak banget tempat nongkrong gitu loh. Tapi kalau misalnya di daerah, tempat nongkrong enak, tempatnya enak, produknya juga enak, dan harganya masih oke, Cuseo. Cuseo. Gitu. Kamu bisa bahasa Korea? Bisa. Mau kita ngomong? Boleh? Boleh. Kamu perkenalkan produkmu bahasa Korea. Gitu ya. 안녕하세요. 저는 다니엘입니다. 반갑습니다. 어쩜 이렇게 하늘을 또 바란 건지, 오늘 하루의 바람도 완벽한지, 그냥 모르는 척, 하나 못 두는 척, 지워버린 척, 다 얘기 시작할까? 나는요, 오빠가 좋은 걸 어떻게? Itu lagu, Pak. Itu lagunya Ayu. Gue udah curiga tuh belakang-belakangnya udah gak bener lagi tuh. Bohongin gue loh. Gue terkagum-kagum. Anak saya 2 orang tadi bisa bahasa Korea tapi nggak kayak lu gitu ngomongnya gitu. Tadi kok dengar ngomong taraweh itu apa sih? Onel taraweh gitu apa loh. Tuh? Hari ini kenapa cuacanya bagus banget? Oh bukan, hari ini karena Ramadan gitu ada taraweh gitu. Ya gitu. Itu lirik lagu Ayu. Yang terkenal itu yang melambungkan dia, Pak. Gitu. Oke. Oh kamu segila itu tentang Ayu ya? Coba kamu album juga ya? Ini album yang memorable buat saya, Pak. Jadi kalau ntar mau foto ini dimasukin ke footage, bayangin boleh. Ya, dia pengusaha bukan hanya nyari duit dari K-pop, karena dia pun penggila K-pop. Thanks to Kopi Cuseo, saya bisa koleksi album lengkap karena dulu nggak bisa. Oh. Dulu nggak ada duit. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Nah ini album pertama yang saya beli, Pak, dengan duit sendiri, Pak. 2011. Ini bukan Ayu Ting Ting nih? Bukan. Ini Ayu. Ini album pertama yang aku beli, Pak. Ini masih kuliah waktu itu. Tapi kan aku, Dreambox aku mulai pas kuliah. Jadi waktu itu sudah ada uang jajan. Dulu tuh aku ingat ada foto lagi album sebelum ini, yang aku mau beli nggak bisa, Pak. Duitnya nggak ada. Dan ternyata jadi album langka, jadi rare item. Kan nyesel banget, Pak. Tapi dulu nggak ada duit, mau gimana? Ya udah nggak usah sesalin masa lalu lah. Mau beli sekarang udah nggak ada barangnya. Sebagai kolektor. Nah terus ini yang baru rilis nih, Pak. Ini belum di unboxing, Pak. Buat K-pop itu yang seru kalau lagi unboxing, Pak. Oh, itu seru ya? Harusnya di videoin, Pak. Videoin. Lagi video kan? Oke. Ini langka unboxing gini loh, Pak, Bapak Ibu. Ini kalau dibikin video laku ini. Ini dari, wow, ada photocardnya. Gitu. Ini, Pak, di unboxing, di videoin gini, Pak. Ini baru dari Korea, baru nyampe kemarin. Kamu pesan? Aku pesan dari Korea, Pak. Saya unboxing. Ini Ayu ya? Ayu. Saya unboxing di Helmi Yahya Bicara. Sarangnya. Ya. Terus, ya gitu. Foto-foto. Nah ini perjalanan dia dari dulu, Pak. Gitu loh. Saya juga nggak tahu isinya apa sih, kan baru buka. Boleh. Tuh dari zaman dia masih SMA juga, Pak. Karena seumur sama saya, Pak. 32. 92. Ini 93. Dia seumur sama saya. Jadi, nah itu, Pak. Cuman aku bilang tadi buat fans K-pop, jadikanlah mereka sebagai sosok inspirasi. Bukan cuman jadi kamu ngefans saja, tapi jadikan dia sosok inspirasi. Ada value-nya ya. Buat saya kamu baru dapat ini ya, karena ya saya baru sadar akhirnya. Bintang-bintang K-pop itu dipersiapkan tahunan, nggak semuanya jadi.
ada yang stres, ada yang bunuh diri, ya kan? Betul. Ya, dan menghabiskan biaya yang lebih besar. Tapi itulah dukungan dari pemerintah Korselnya memang luar biasa. Sampai ya, sekali lagi kalau teman-teman ke Korea Selatan, ke Seoul, datanglah ke Hongdae. Di sana seluruh industri kreatif Korea ada. Ya, sekarang Korea udah menguasain semuanya. Bukan hanya K-pop dan drama, film pun mereka kemarin Parasite menangan Oscar. Mereka menguasain fashion ya, menguasain juga industri makanan, minuman. Ya, betapa banyak ya makanan-makanan Korea, minuman Korea masuk ke Betul. Jakarta. Ya, roti, ada roti yang brandnya besar banget, nggak usah disebut. Oke. Itu Korea loh. Waduh, luar biasa arsitekturnya. Jadi ngefans yang sehat, Pak. Ya. Jadi kan mereka inspirasi buat kita juga kerja keras, betul. Jadi bukan cuma ngefans kayak emang kita bakal kawin sama dia, nggak bisa juga. belum tuh juga mau sama lu lah. Betul. Ya, tapi jadi kan mereka sosok inspirasi buat kita juga terpacu buat rajin. Anak saya nomor 3 sekarang lagi ngambil S2 di Korea. Mantap. Ya, karena dia industri kreatif. Ya, di Daejeon. Jadi saya bilang betul Daniel yang kamu bilang. Kalau kita mau belajar industri kreatif, tempatnya sekarang adalah the Mecca atau pusatnya adalah di Korea Selatan. Sekarang mereka udah nguasain mobil, handphone, TV. Kita harus belajar dari bangsa Korea Selatan. Kerja kerasnya. Iya, betul. Gila kerja kerasnya. Ya. Dan kamu mau mendapatkan filosofi itu juga semuanya ya? Filosofi itu kita bawa ke kantor. Jadi company culture kita tuh ada 3. Nomor 1 tadi give 110%. Oke. Nomor 2 tuh sense of belonging. Oke. Kamu jangan anggap ini perusahaan punya kita founder, tapi anggap ini punya kamu juga. Oke. Dan terakhir keep improving. Balik lagi Pak, misalnya tadi Pak. Kerja keras dan selalu keep improving. Karena ketika kita sudah pikir bahwa kita keren, kita bakal stop belajar. Growth mindset ya? Growth mindset, jadi harus gitu. Kita nggak pernah boleh santai Pak. Orang santai tidak sukses, orang sukses itu tidak santai. Ya gua tuh. Penonton. Oh, lu nonton punya gua juga? Nonton dong Pak. Pantes lo bener. Customer experience. Kita ngomong bukan lagi customer relationship. Bukan. Customer experience. Kalau ngerekrut tim gitu, harus K-pop fanatik juga nggak? Harus. Harus. Jadi gitu ya? Iya harus, karena kalau enggak ya percuma dong, bahwa itu value yang kita harus deliver sampai ke bawah. Jadi di pertanyaan ini Pak, pertanyaan quality control sidak lapangan ya. Oke. Kalau orang pusat datang, tanya ke barista cabang, ada satu section khusus K-pop. Misalnya nomor 1, lu tahu nggak foundernya siapa? Udah follow belum? Begitu kan. Terus nomor 2, sebutkan 5 artis K-pop yang lu tahu cowok, 5 artis K-pop cewek, plus agensinya. Kayak gitu. Jadi ada pertanyaan soal K-pop, Pak. Jadi kalau misalnya dia fail ya nilainya minus tuh. Kurang K-pop loh. Kurang K-pop berarti. Di pusat juga sama. Jadi menanamkan spirit ya. Betul-betul tentang produk itu harus betul-betul dari hati ya, Daniel ya. Harus. Kalau enggak kita kerjanya nggak bakal jelas, Pak. Dan kita tekanin juga ke cabang bahwa ini ada karirnya. Karena 80% tim pusat itu ex-barista cabang. Ex-barista cabang? Iya. Ex-barista. Jadi ex-barista. Makanya kita selalu bilang ke mereka bahwa kamu tolong jangan kerja di Cusya itu cuman lihat duitnya aja gitu loh. Tapi kalau kamu emang, kalau emang cuman sampingan sambil kuliah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen berkarir, bisa banget. Yang penting apa? Kerja yang benar. Tahu dari mana? Pas kita kontrol, kita pasti tahu. Skor cabang itu berapa? Komplain cabang itu berapa? Ada skornya? Ada. Kalau misalnya ada komplain cabang dari customer, kita catat, Pak. Jadi kita tahu cabang mana aja yang paling banyak salah. Jadi dia kalau kerja benar kan nggak, salahnya dikit dong. Kaptennya kita pasti incer, Pak. Nggak lama juga naik ke pusat itu. Gitu. Jadi makanya kita bilang kerja yang benar, SOP jalanin, sampai jadi kapten. Ketika sudah jadi kapten, Pak, pasti ke notice sama kita. Kan aku ada di grup kapten juga, bisa baca mereka ngapain, salah apa, salah kirim. Kapten apa yang tertinggi? Supervisor. Supervisor. Itu yang direct in charge sama kita dari pusat. Itu yang kita pegang gitu loh. Pasti, makanya kita bilang kerja di sini ada karirnya. Tapi yang penting tadi culture-nya 110% ya, sense of belonging ya, dan selalu improving. Ya, keren. Saya pernah baca buku juga Daniel, bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang memberikan lebih dari 100% dari gajinya. Mantap. Ya, itu orang yang mau sukses tuh. Kan persaingan itu kan teman-teman kan sama tuh ya, sama. Tapi kan akhirnya siapa yang bisa lebih dulu naik, di situ tuh bagaimana effortnya. Ada orang kan dijatahin, gue dibayar segitu,
gue ngasihnya sekian, nah itu rugi itu. Betul. Jadi ini diterapkan oleh Daniel juga di Kopi Chuseo. Dan sekaligus ini juga, ini cafe dari K-pop untuk anak K-pop, Pak. Iya. Kenapa? Karena banyak orang tuh punya pandangan yang kurang bagus terhadap fans K-pop. Tadi cuma tergila-gila buta aja gitu kan, boros, ngabisin duit, tapi tidak jelas juntrungannya. Ternyata? Mau duit bisa. Ya kan? Kita membuka lapangan pekerjaan buat 300 lebih barista di seluruh Indonesia, gitu kan? Dari semuanya. Yang which is semuanya penggemar K-pop. Penggemar K-pop. Kalau nggak gemar K-pop, mereka nggak diterima kan? Ya nggak bisa. Itu. Jadi ini mereka mau berkarir bisa. Buktinya aku juga fans K-pop kan, bisa berkarir jadi founder Kopi Chuseo dan syukur-syukur jadi unicorn nanti gitu kan. Jadi ini dari anak K-pop buat anak K-pop. Kopi Chuseo itu, jadi mematahkan stereotip bahwa anak K-pop itu hobi yang tidak berguna, tapi ada gunanya nih buktinya Kopi Chuseo. Dan seperti itu, jadi ini bisa. Dan Kopi Chuseo itu tempat mereka bisa jadi diri mereka sendiri, Pak. Bikin konten, joget-joget nggak mungkin di kafe lain dong, jayus kan. Di Kopi Chuseo, ya ini tempat kamu. Chuseo itu tempat mereka jadi diri mereka sendiri. K-pop itu? Ya itu filosofi Kopi Chuseo. Kopi Chuseo itu filosofi itu, tempat kumpul anak K-pop, tempat mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Target ke depan apa nih, Neil? Target ke depan. Target ke depan. Sekarang udah 50 nih ya, hampir 50. Target ke depan apa? Tahun ini berapa cabang? Semoga 100 ya. Semoga 100. Semoga 100. Franchise ya? Kita ke depan ada... Kemitraan? Kita ke depan ada rencana cari funding, Pak. Cari funding? Yes, betul. Buat kita mengembangkan sesuatu, dan sehingga kita juga bisa hire brand ambassador Korea beneran. Oke. Syukur-syukur Ayu. Dan kita udah punya timeline-nya sih. Pokoknya Chuseo bakal jadi unicorn. Kita udah tahu caranya. Dalam berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun? Ya. Kalau bisa 2 tahun bagus lah. Ada target ke internasional? Setelah itu bisa. Ini bisa jadi wadah anak K-pop bukan cuma di Indonesia, tapi Southeast Asia. Menurut Daniel, sampai berapa cabang Indonesia bisa ditaruh? Kita pernah plotting 200. 200? Kita pernah plotting 200. Jadi target 200? Ya. Kota-kota besar atau termasuk second cities? Termasuk second city. Betul. Tadi karena kan kita positioningnya ini kafe ya, kamu punya Cirebon. Cirebon laku ya? Laku. Gitu. Ini kan kafe yang bagus, Pak. Jadi taruh dimanapun, ya orang bakal senang ke sini. Iya. Kenapa ngelimit cuma 200? Sorry? Kenapa ngelimit cuma 200 kalau begitu? Itu yang kita sudah plotting. Karena kita kan sudah hitung conversion rate-nya. Jadi buat Kopi Chuseo tuh, buat Chuseo bisa hidup dan balik modal, itu butuh berapa penduduknya. Nah, kita udah hitung. Oh, kota-kota ini kurang lebih seperti itu. Ada hitungannya? Ada rumusnya ternyata. Nah, itu juga saya baru belajar karena tadi keep improving kan. Kita terus belajar juga gitu. Makanya selalu ketemu dengan pebisnis lain, ikutan kelas-kelas yang bermanfaat. Kelas-kelas ya. Biar tahu. Oke, ikut kelas gua dong, ntar. Ikut nanti, tenang. Siap. Berapa tahun 200-nya akan dicapai? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ush, cukup agresif ya? Enggak sih, Pak. Ada yang lebih agresif, tenang. Saya tahu. Ya. Ini barusan jadi tamu saya ada. Makanya. Ya, ST 3 tahun dia udah 500. Makanya. Iya. Iya, itu loh Pak. Makanya aku bilang kayak kita mau sombong tuh apa yang mau disombongin, Pak. Nah, itu juga prinsip hidup aku, Pak. Nggak boleh sombong. Sesombong-sombongnya lu pasti ada yang lebih hebat gitu loh. Apa yang mau disombongin Chuseo, Pak, gitu loh. Ya kita, of course kita bangga ya sama pencapaian kita, tapi belum keren, Pak. Masih gembel ini gitu loh. Gembel gitu. Aku selalu bilang gitu, cukup ini kan lagi, ini outfit resmi Pak, lagi ketemu Pak. Kalau kantor biasanya cuma kaos sama celana pendek doang, Pak. Ya. Ingat Steve Jobs ya, stay hungry, stay foolish. Ya. Oke. Thank you banget, menyenangkan Daniel, saya belajar banyak. Hari ini saya belajar tentang K-pop, betapa gilanya K-pop. Apa beda K-pop dengan K-drama ya, dan kemudian kita belajar juga community based marketing. Dan jadi marketing atau membuat produk jasa yang memang ada di komunitas, main komunitas, lo jual di komunitas, insya Allah itu dambaan semua penjual, saya pikir Daniel ya. Oke Neil, mungkin ada closing statement? Closing statement? Ya. Nasib bisa diubah, yang penting dengan kerja keras. Nasib bisa diubah, yang penting kerja keras. Betul. Baik, untuk penonton ada giveaway Rp300.000 dari kami. Tadi Daniel sudah mengatakan tentang arti sebuah kesuksesan. Untuk dia adalah bagaimana setiap hari menjadi lebih baik dari sebelumnya, melalui improvement, scale up, dan sebagainya. Dan sekarang saya men-challenge apa arti kesuksesan untuk kamu-kamu semua di rumah, dan tulis di komen, yang terbaik akan mendapatkan giveaway Rp300.000 dari kami. Semoga kita belajar banyak hari ini
Saya juga belajar banyak. Cuman ini syuting lagi puasa, ini sangat menggoda ya. Semoga nih awet sampai setelah taraweh. Taraweh tadi bahasa Koreanya apa? Itu lirik lagu bahkan Kamsahamnida, Pak. Kamsahamnida. Kamsahamnida, annyeong, bye-bye. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dalam playlist Pemburu Cuan. Bye-bye. Bye-bye, annyeong. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.